Alika minasyahidin wa syafirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibbail kiram Kiai Ghazali, pengasuh Majelis Al-Qadiri, yang mudah-mudahan senantiasa beliau dipanjangkan umurnya, amin, diberikan keberkahan ilmunya, amin, manfaat untuk kita semua fid-dini wad dunya wal akhirah. amin. Juga kepada para jamaah-jamaahnya mudah-mudahan diberikan istiqomah Amin. dalam keadaan apapun, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal. Juga para alimil ulama di sini, para hadir ya, para ustad, ada Ustadz Muslim, Ustadz Hambali, mudah-mudahan mereka itu dipanjang umurnya sampai 1000 tahun lagi. Amin. Ya, juga para bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, insya Allah mudah-mudahan kita hadirnya di tempat yang mulia ini termasuk hamba-hamba Allah yang karena orang yang hadir di tempat yang mulia insya Allah itu adalah manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang mulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Alhamdulillah pada malam ini kita semua masih bisa bermuajahah, bisa bertatap muka, masih bisa bermujalasah di majelis dzikir ini adalah merupakan ya suatu kesempatan untuk kita semua. Masih diberikan oleh Allah kesempatan, masih diberikan oleh Allah nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita masih bisa menghadiri majelis dzikir ini ya. Kalau kitanya sehat enggak afiat, tetap kita enggak bisa hadir di majelis ini. Kitanya sehat afiat tapi tidak diberikan nikmat iman, insya Allah tidak nyampe ke tempat ini. Alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah nikmat sehat wal afiat serta nikmat ditetapkan iman dan alhamdulillah. Makanya pertahankan iman ini Bu ya, sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini, mati dalam keadaan membawa iman. Itulah manusia yang sukses. Makanya dulu Sayyidina Ali pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Ali, malam apakah yang terbaik? Dijawab oleh Sayyidina Ali, malam terbaik adalah malam yang dipakai untuk ibadah. Kalau hari yang baik adalah hari ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini membawa iman. Itu adalah hari yang terbaik. Kalau amalan yang terbaik, wahai Ali, amalan yang terbaik adalah amalan yang diterima oleh Allah. Walaupun sedikit, kalau amalan itu diterima oleh Allah, itulah amalan yang terbaik dalam hidup kita ya. Saya ini sebenarnya dari tadi ya sakit gigi Bu. Aduh, kalau nggak disebutin tadi sama kelempengan tadi begini tadi sakit gigi ya Allah. Nanti itu cuma salah ya, mudah-mudahan sembuh ini ya. Dulu Nabi Musa sakit gigi, kelempengan. Ya, malaikat Jibril kasihan, ya Allah itu Nabi Musa sakit gigi, apa obatnya? Udah disuruh aja ngegigit daun sirih, kita baca doa, akhirnya disampaikan ngegigit daun sirih, baca doa, sembuh. Ketika ibaratnya dia sakit gigi lagi, udah tahu obatnya daun sirih, langsung diambil daun sirihnya, digigit nggak sembuh. Ya, itu berarti yang menyembuhkan itu bukan daun sirihnya, tapi padahal saya udah obatin tadi ya. Aduh. Itulah bahwa alhamdulillah sebagaimana firman Allah di atas tadi, bahwasanya ciri-ciri orang yang beriman apabila idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ciri-cirinya
orang yang beriman apabila disebut nama Allah itu ada getaran dalam hatinya. Apabila ada orang yang berzikir, hatinya langsung nyambung. Itu ciri-ciri imannya yang hidup. Emang ada ustaz imannya yang tidak hidup? Ada. Makanya iman ini akan hidup apabila terdapat di hati yang hidup. Ustaz, kalau hati yang hidup mati. Kan gitu. Hati ini bisa hidup apabila kita mau berzikir. Makanya kata ulama, hati akan hidup. Zikir ibarat minyak, hati ibarat lampu. Minyak, ya, lampu tidak akan hidup kalau tidak ada minyak. Dulu mah pakai minyak, apa sekarang udah canggih pakainya listrik. Makanya ciri-cirinya hati yang mati itu tidak mau berzikir. Kalau hati kita senang berzikir, ya, zikir itu nggak mesti di majelis saja. Di rumah berzikir, di kebun berzikir, mau tidur berzikir. Nah, ini ciri-ciri hatinya hidup. Komo kalau Nabi mah, ya, kalau Nabi mah tidurnya saja hatinya berzikir. Kalau kita mah zikirnya saja tidur, dibalik kita mah. Kalau Rasulullah mah lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura asru bawlin minhu fi ilani wa qalbuhu lam yanam. Rasulullah mah hatinya tidak pernah tidur. Ya, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat, walaupun matanya terpejam, walaupun matanya pejam, tapi hatinya tidak pernah selalu berzikir. Kita mah beda, lagi zikir aja kadang-kala kita mah tidur. Ya, itulah cirinya kita dengan Nabi. Bahkan Rasulullah mah ciri-cirinya luar biasa. Ya, Rasulullah mah kalau buang hajat itu hajatnya nggak kelihatan, langsung ditelan bumi. Ciri-cirinya. Kalau kita kalau buang hajat di kebun, kira-kira hilang nggak? Ditimbun. Itulah ciri-cirinya. Rasulullah mah kalau buang hajat itu langsung rebutan bumi ini, hilang. Kalau kita numpuk. Makanya kita mah ya luar biasa lah. Rasulullah ini Abdulul Makhluqat wa Abdulul Mawujudat. Luar biasa. Kita alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi kita masuk surganya paling duluan. Alhamdulillah. Tapi masuk nerakanya juga paling duluan. Tinggal pilih ingin masuk surga atau masuk neraka. Hah? Masuk surga neraka? Kira-kira yang hadir di sini masuk surga atau masuk neraka nih? Surga, nggak ada yang neraka. Rasulullah kata Rasulullah, Innallaha ja'ala Bani Adam ala samaniyati khisalin. Allah menciptakan anak Adam 8 perkara. Minha arba'atun li ahli jannah. 4 perkara itu ditetapkan ciri-ciri ahli sorga. Nih, kira-kira kita ini masuk enggak ciri-ciri ahli sorga itu? Wajhun malihun, cirinya wajahnya selalu senyum. Kayaknya sini banyaknya cemberut. Punya duit enggak punya duit, kita harus senyum. Kira-kira kalau dikasih duit 100.000 sama suami kita, senyum enggak? Kalau 10.000 melenyun. Ciri-ciri ahli surga dikasih duit 100.000 senyum, 50.000 senyum, 10.000 juga tetap tidak mengurangi senyumnya. Kadang-kadang kita kalau 10.000 tuh ciri-ciri ahli surga. Yang kedua ciri-ciri ahli surga kata Rasulullah, lisanun fasihun, lisannya fasih,
jarang, tidak pernah berdusta. Kira-kira kita yang hadir di sini senang bohong atau tidak? Kira-kira di sini kayaknya jarang bohong di sini. Ahli surga semua insya Allah. Amin ya robbal. Kalau nggak lama kamu zaman HP. Ada di mana? Oh, saya ada di kebun, padahal mah di rumah. Itu ciri-ciri ahli neraka itu. Karena ahli surga mah lisanun fasihun, lisannya tidak pernah berdusta. Kita lihat sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani, manakibnya sering kita baca. Ketika dia mengembala kambing, kambingnya berkata, "Wahai Abdul Qadir, kamu diciptakan bukan untuk ini. Kamu diciptakan menjadi orang besar. Tinggalkan urusan beginian. Tuntutlah ilmu." Akhirnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pulang berkata sama orang tuanya. Akhirnya diceritakan, orang tuanya nangis. Kalau begitu, kalau kamu mau menuntut ilmu, nih ada warisan dari bapakmu. Akhirnya itu tabungannya dikeluarkan. Setelah dikeluarkan terdapat 40 dinar. Berapa? 40 dinar. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dari Mekah mau menuntut ilmu ke Baghdad. Oke nak, kalau kamu menuntut ilmu, ingat pesan ibu. Dalam keadaan apapun kamu tidak boleh berbohong. Apa sih? Tidak boleh. Ketika mau menuntut ilmu dari Mekah ke Baghdad, di tengah perjalanan, itu rombongan yang dinaikin oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dibegal, dirampok, semua diambilin harta bendanya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya dikuras habis harta bendanya. Kata rampoknya, "Hai nak, apa yang ada di dalam sakumu, apa yang ada di dalam tasmu?" Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Terdapat 40 dinar." Alah kamu, kira aku anak kecil bawa duit banyak. Nggak percaya? Datang lagi yang satunya, "Apa yang ada di dalam tasmu?" "Uang sebanyak 40 dinar." Kamu ini kecil-kecil. Coba dihadapkan ke ketua rampoknya. "Tuan, anak kecil ini mengaku bahwa di dalam sakunya terdapat 40 dinar. Kata ketua perampoknya, "Wahai nak, apakah benar ucapanmu?" "Benar." "Coba keluarkan kalau memang benar." Dikeluarkan, ternyata benar terdapat 40 dinar. 1 dinar itu kalau emas 99 atau emas 24 karat, 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram. Ukuran 4.114.000. Itu kalau 1 usulah jangan banyak-banyak, 1 dinar itu 4 juta aja. Kalau 40 dinar berarti berapa? 10 dinar berarti 40 juta. Kalau 20 dinar 80. 40 tambah 40. 80 ditambah 80. 160 juta. Anak kecil bawa uang 160 juta mau pesantren. Dirampok, apa yang ada di dalam tasmu? Uang sebanyak 160 juta. Dia nggak pernah berbohong. Kata rampoknya, "Nah, semua orang menyembunyikan hartanya, tapi kamu kenapa ketika ditanya apa yang ada di dalam sakumu kau bertanya jujur? Kenapa?" "Saya takut berbohong karena saya sudah berjanji sama ibuku, saya tidak akan pernah berbohong. Oleh karenanya saya ketika mau berbohong, aku takut sama ibuku dan sama Tuhanku." Nangis akhirnya ketua perampok tersebut, tersentuh. Anak sekecil ini aja nggak mau berbohong. Saya setiap harinya merampok, saya setiap harinya berbohong. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini jarang berbohong kayak Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mau berbohong, ingat, ahli surga jarang berbohong. Kalau berbohong berarti ahli neraka. Tuh. Yang ketiga, ciri-ciri ahli surga ini adalah qalbun taqiyun, hatinya selalu bertakwa kepada
kepada Allah, di mana-mana ingat Allah. Kadangkala kita maya imannya ini kadangkala ya Allah kan gitu. Imannya kadang naik turun kalau kita kalau banyak duit kadangkala kita mah imannya kalau nggak punya duit imannya lemes turun imannya ya. Kelihatan orang yang punya duit sama yang nggak punya duit jalannya aja kalau punya duit mah, ada badai juga mual roboh. Tapi kalau orang yang nggak punya duit kena angin aja udah lemes. Ya, keciri. Tapi kayaknya yang di sini punya duit semua nih. Kayak semangat di sini punya duit semua ini kayaknya. Ya. Tuh, makanya ada satu kisah dulu ada seorang muslimah, seorang istri ya. Istri ini sangat luar biasa hatinya bertakwa kepada Allah, cuma punya suami bergajul dulu itu. Maksiat, mabuk-mabukan, berjudi dan lain sebagainya. Tapi istrinya punya istri soleh. Asal mau makan baca doa, mau mengerjakan apapun istrinya baca doa. Suatu ketika jengkel ini si preman ini, lah dibunuh baik istri model begini mah. Akhirnya beli baik kobra dimasukkan ke dalam karung, ditaruh di bawah kasur supaya nanti kan digigit. Nah, apa? Coba ambilin duit tuh di bawah bantal, di bawah kasur. Mau keluar. Akhirnya diambilin, sebelum ngambil itu ular, ya baca bismillah dulu, bismillahirrohmanirrohim. Itu ular jadi duit. Ular jadi duit, kenapa? Karena hatinya selalu bertakwa kepada Allah. Akhirnya pas diambilin suaminya tercengang, Masya Allah, dari mana duitnya? Dari bawah kasur. Katanya suruh ngambil duit, padahal itu yang ditaruh adalah ular kobra supaya istrinya mati. Tapi alhamdulillah kata suaminya, Masya Allah, Neng, yang ditaruh di bawah kasur itu bukan duit tapi ular kobra. Hah? Kaget. Itulah kusababiyah qalbun taqiyun, hatinya selalu bertakwa kepada Allah, dilindungi oleh Allah. Kira-kira hati ibu-ibu yang hadir di sini hatinya selalu bertakwa enggak? Coba dites dulu sama ular kobra nanti. Yang kelima ciri-ciri ahli surga yaitu sakiun tangannya dermawan, nggak pelit ahli surga mah, ya ahli surga mah nggak pelit. Insya Allah di sini dermawan semua, ya. Kalau sodako ada 2.000, ada 10.000, kira-kira yang dikeluarkan yang 2.000 atau 10.000? Ya, so ahli surga masih yang 2.000. Insya Allah ya. Tuh ahli surga mah ya dun sakiun, tangannya dermawan, tidak pelit tuh. Ya itu insya Allah ciri-ciri ahli surga insya Allah. Makanya kalau kita tahu ciri-cirinya ini, ahli surga itu pertama ya apa tadi? Wajhun malihun, wajahnya selalu senyum. Kedua, lisannya selalu fasih, tidak pernah berbohong. 3, hatinya selalu bertakwa kepada Allah, orangnya dermawan. Itulah ibu ciri-ciri penduduk sorga. Makanya sorga ya nggak menerima ya orang yang bakhil. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah penduduk ahli sorga. Yang penting kita pertahankan iman. Iman ini ada 5 bagian. Ada yang dinamakan iman ini, imannya ada yang tidak naik, tidak turun. Jadi imannya istiqomah. Seperti imannya siapa yang istiqomah? Imannya malaikat mah istiqomah, nggak naik nggak turun. Ibadahnya juga istiqomah, nggak naik nggak turun. Itu iman namanya imanun matbu'un. Apa aja? Imanun matbu'un, iman yang sudah dicap, tidak naik tidak turun. Yang kedua ada yang dinamakan imanun maksumun, imannya para nabi selalu naik, tidak pernah
Iman apa aja yang kedua? Imanun maksumun. Ini imanul anbiya, ya. Ini imannya para nabi, ya. Binuzuli hukmi syariati, dengan turunnya hukum syariah, yazidul iman, selalu bertambah imannya. Ada yang kedua, imanun makbulun, iman yang diterima seperti imanul mukmin. Mukminin ini mah yazidu wa yanqusu, kadangkala bertambah, kadangkala berkurang imannya. Kalau banyak duitnya imannya naik, sama suami juga sopan. Tapi kalau nggak punya duit, muring-muring saja sama suami. Kadangkala suami serba salah di rumah. Mau tidur salah, mau bertingkah juga salah karena nggak punya duit. Ya, makanya suami ini paling jenuh. Suami ini paling pusing kalau lihat istrinya melenyun nih, Bu. Ya, kalau lihat istrinya cemberut itu udah luar biasa, itu pusing suami mah. Tapi kalau lihat istrinya senyum, suaminya senang. Benar nggak, Pak? Benar juga. Ya, kalau enggak nanti istrinya melenyun terus, paleng gitu. Ada yang keempat adalah imanul munafikin, imannya orang munafik. Imannya orang munafik imah la yashihu imanuhum, imannya tidak sah orang munafik, Ibu. Ya, nggak bisa dipercaya imannya orang munafik ini. Nah, di sini insyaallah ya, imanun makbulun, nggak ada orang munafik di sini. Amin. Nah, yang terakhir adalah imanun mardudun, iman yang ditolak, tidak diterima oleh Allah. Seperti iman siapa? Imanul Yahudi wan Nasara, orang Yahudi Nasara sebenarnya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi mereka tidak mau Islam. Orang yang ada imannya tapi dia tidak mau Islam, imannya mardudah, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang ada Ustaz orang yang beriman tapi tidak Islam? Ada enggak? Ada enggak orang beriman tapi tidak Islam? Ada enggak? Siapa? Yahudi. Siapa? Ya, salah satunya adalah Abu Thalib. Abu Thalib dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi dia gengsi kalau mau masuk Islam. Abu Thalib nggak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gengsi. Ya, ngapain ngikutin ponakan kan itu. Makanya imannya Abu Thalib ini di dalam kitab Wusulul Auliya, mardudah imanun mardudatun, imannya ditolak. Makanya dulu Rasulullah pernah mendoakan, ya, ketika pamannya meninggal dunia, didoakan oleh Rasulullah, turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana linabiyyin walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kana uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka nali nabiin walladzina amanu, tidak sepantasnya bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayastaghfiru, memohon ampun lil musyrikin, kepada orang musyrik. Orang yang beriman diharamkan mendoakan orang musyrik. Turunlah ayat ini, walau uli qurba, walaupun dia adalah keluarganya sendiri, mimba di mata bayyana annahum ashabul jahim, setelah jelas bahwa mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Tadi him hamnya him tuh. Jadi kita nggak boleh mendoakan orang musyrik tuh, Yahudi segala, nggak boleh. Ya Allah, mudah-mudahan ya orang Israel menang perangnya. Nggak boleh, itu orang musyrik gitu kan itu. Ya. Sampai mana tadi? Musyrik. Musyrik. Makanya punya anak jangan dinamain si musyrik, ya. Ada kadang-kala ada nama ini asal Arab-Araban. Ya, si musyrikah, ya apa? Musyrikah. Si majusi mah ada ini. Oh, bisa di majusi. Bagus itu. Tuh. Ada
Ada orang itu iman tapi tidak Islam, ada juga orang itu Islam tapi tidak Siapa yang Islam tidak iman siapa? Di sini Islam iman ya, insyaallah ya. Iman ada orang itu Islam tapi tidak seperti siapa? Ya, seperti Abdullah bin Ubay. Di zaman Rasulullah dulu dia masuk Islam, tapi masuk Islamnya supaya tidak ya diambil upeti, supaya aman. Ini namanya munafik i'tiqadi. Ya. Munafik i'tiqadi, kalau munafik amali mah mungkin kita semua ya. Mungkin salah satunya kita semua adalah melakukannya. Ya, kalau munafik amali, tapi kalau munafik i'tiqadi, imannya mardudah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti imannya Abdullah bin Ubay. Dia masuk Islam, tapi sebenarnya dalam hatinya dia tidak percaya kepada Rasulullah tuh ya. Setelah iman Islam baru ihsan, baru kita menyembah Allah. Seakan-akan kita menyembah Allah, melihat Allah, tapi melihatnya bukan dengan mata, tapi dengan basyirah, dengan mata ada mata hati, ibu.